adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Wah, Kak Fani senang sekali bagi hari ini kembali menemani adik-adik dalam sekolah minggu online. Adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Kak Fani lihat nih, semuanya sudah pada mandi, sudah pada rapi, sudah wangi, bahkan semuanya sudah pada sarapan ya. Pokoknya udah siap untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya Kak Fani undang yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan kasih Yesus indah oh indah. Tidak ada kasih di dunia ini yang lebih indah daripada kasih Tuhan Yesus. Adik-adik tahu pelangi? Warnanya begitu bagus sekali, begitu indah sekali. Tapi masih kalah indah sama kasih Tuhan kita. Adik-adik tahu bintang yang di langit kalau malam hari kelap-kelip sinarnya, tapi masih jauh lebih indah daripada kasih Tuhan kita. Ayo adik-adik, kita akan nyanyi pujikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Pakai gerakannya, nyanyinya ya, biar semangat. Musik. Sebelum kita mulai lebih jauh sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh beribadah, walaupun hanya di rumah saja. Tapi kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hadirlah Tuhan, temanilah kami, biarlah sukacita boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Kak Fani mau nanya nih, siapa yang selalu berdoa setiap hari? Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Wah, hebat sekali adik-adik. Ternyata adik-adik di rumah hampir setiap hari berdoa kepada Tuhan. Terus Kak Fani mau nanya lagi nih, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Wah, semuanya rajin-rajin ya. Wah, Kak Fani bangga sekali sama adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik mau bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik harus rajin apa? Yang pertama harus rajin berdoa, yang kedua harus rajin baca Alkitab, dan yang ketiga adik-adik harus rajin
bersekolah minggu ya. Seperti pagi hari ini nih, sudah mantengin TV, mantengin HP ya, mantengin laptop dari jam 9 kurang nih, udah nggak sabar mau memuji Tuhan. Oke, kita akan pujikan satu pujian, baca Alkitab, doa tiap hari. Semuanya bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan ya, biar semangat nyanyinya. Musik. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita mau buka hati kita mau buka telinga kita mau dengar-dengaran. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita mau mohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, buka hati, pikiran, dan perasaan kami. Supaya firman-Mu itu Tuhan, boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu, boleh bertumbuh, boleh berakar kuat. Sehingga mereka boleh mengerti dengan benar, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin. Wah, ada permen nih. Iya nih. Enak ya? Enak. Kau punya berapa permennya? Aku punya 4. Aku punya 2. Bagi dong. Oh, ini. Bentar ya. Iya. Biar samaan Iya. permennya. Ini 3-3 ya? Iya. Kamu 3, aku 3. Apaan itu? Permen ya? Bagi. Ini. Sini. Jangan. Ada apa ini? Ini mau minta permen. Rebut, Kak. Sudah. Sekarang dengerin Kak Eti saja. Kak Eti mau cerita tentang seseorang yang seperti kalian, yang dulunya itu selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalian pengen tahu siapa? Jalan. Kok aku? Ando. Siapa Kak? Namanya Rasul Paulus. Kalian tahu dulu Rasul Paulus itu seperti apa? Nah, kisahnya itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Sekarang kita dengarkan bersama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Nah, sekarang sudah tahu kan Rasul Paulus itu dulunya seperti apa? Dulu namanya itu Saulus. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan kepada Saulus, Saulus bertobat. Dulunya itu Saulus selalu berbuat jahat. Dan setelah bertobat, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Ya. Nih, bertobat itu apa ya? Aku bertobat. Ada yang tahu? Apa itu? Bertobat itu menyesali diri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik itu lagi. Dari hal-hal yang buruk berubah menjadi kepribadi yang lebih baik. Misalkan yang tadinya malas belajar, sekarang jadi rajin. Nah, seperti yang kalian tadi, suka minta dengan paksa. Sekarang ini harus bertobat untuk berbagi. Nah, kalau kita mau bertobat, Tuhan pasti akan menolong kita.
untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti Paulus. Ada yang mau seperti Paulus? Oke. Tuhan gak suka loh kalau kita selalu melakukan perbuatan yang seperti kalian tadi. Oke, sekarang kalian berbaikan. Ayo. Makasih. Nah, kalau itu kan enak. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada minggu ini. Kami mau Tuhan menolong kami, untuk kami berubah, untuk kami bertobat, menjadi yang lebih baik lagi seperti Paulus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, mulai sekarang kita berjanji ya, bahwa kita akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Tinggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini cerita untuk minggu ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi sudah sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan tentang pertobatan Saulus ya. Kak Fani mau jelasin untuk aktivitas minggu ini. Jadi adik-adik, nanti adik-adik bisa bikin tulisan, berupa tulisan ya. Adik-adik bisa tulis di situ bentuk pertobatan adik-adik. Ya. Jadi misal adik-adik yang dulunya nakal atau dulunya suka bohong. Dulu aku suka bohong, tapi sekarang aku selalu berkata jujur. Jadi yang benar-benar adik-adik dulu pernah berbuat dosa, ya, pernah mendukakan hati Tuhan. Tahu adik-adik itu salah, adik-adik berbuat dosa dan adik-adik, oh iya ya, adik-adik minta ampun sama Tuhan, adik-adik bertobat, dan kemudian adik-adik melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Jadi nggak ngelakuin lagi tuh hal-hal yang bikin Tuhan Yesus sedih. Oke, seperti yang Kak Eti. Ya, jadi adik-adik bisa tulis nih ya bentuk pertobatan adik-adik. Ya, seperti ini bisa dihias dalam satu kertas. Ya, nanti bisa minta tolong papi mami buat fotoin ya. Oke. Kalau enggak bisa berupa video pendek. Ya, adik-adik nanti bilang sendiri, ngomong sendiri, direkam mami atau papi, seperti yang Kak Iwan kasih contoh. Dulu aku suka berkata kasar dan membantah papa mama. Sekarang aku mau berbicara sopan dan nurutin apa kata papa mama. Iya, adik-adik jangan lupa ya, kirim video pendek adik-adik juga atau foto paling lambat hari Rabu ini ke nomor WA gereja. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Berhubung kita masih belum bisa beribadah secara langsung di gereja, adik-adik bisa kumpulkan terlebih dahulu uang persembahan adik-adik. Dan pada saatnya nanti kita bisa beribadah lagi di gereja, adik-adik bisa membawanya. Atau kalau tidak, adik-adik bisa minta tolong mami atau papi nih buat transferin ke rekening gereja. Atau kalau pas papi mami lewat di depan gereja, bisa tuh uang persembahannya dititipin ke papi mami, terus dimasukkan ke peti persembahan yang sudah disediakan di depan kantor gereja. Adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, dan hati-hati gunakan mulutmu. Kita harus benar-benar berhati-hati menggunakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita.
Kita mau pakai tangan, kaki, mulut, mata, semua yang ada pada kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bikin Tuhan Yesus senang. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi pakai gerakan. Nyanyi yang semangat ya. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, digunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yuk kita mau tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita kepada mereka. Walaupun mereka belum bisa beribadah di sekolah minggu di gereja, walaupun mereka belum bisa bersekolah, tapi sukacita boleh senantiasa ada dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan tambah-tambahkan iman, supaya mereka semakin hari boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, setelah ibadah ini adik-adik bisa lihat tuh foto dan video yang sudah adik-adik kirimkan minggu kemarin, hasil aktivitas sekolah minggu kemarin. Oke adik-adik, akhir kata Kak Fani ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.